Halo, selamat pagi saudara sekalian. Selamat hari Minggu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangan, boleh kasih tos kiri kanan, katakan Happy Sunday. Happy Sunday yang di belakang saudara juga. Happy Sunday. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Sukacita di hadirat Tuhan, sebab Yesus adalah sumber sukacita kita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam. Mari nyanyikan sama-sama sambil bertepuk tangan saudara. Menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, citaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus.
Yesusku. Sukacitaku. Sama-sama nyanyikan. Sukacitaku. Haleluya, beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Kaulah sukacita kami dan kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala semuanya sampai di belakang, come on. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kaulah sumber kekuatan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus Kau raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Mari bersorak sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tinggikan namanya Yesus, sumber kekuatan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang. Mari percaya pagi hari ini saudara. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Yesus Kau raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Kita percaya Yesus adalah sumber kekuatan, amin. Hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, amin. Boleh kasih tos pakai dua tangan sebelah kiri kanan. Saudara katakan Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan.
Kekuatan kita bukan kepada diri kita sendiri atau pertolongan yang lain, tapi di dalam nama yang ajaib, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk nama yang besar yang bekerja dalam hidup kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, amin. Juru selamatku, ini pengakuan kami Tuhan. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Mari percaya ini saudara. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Amin. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan. Katakan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar
setiamu Tuhan. Di pagi hari mari angkat tanganmu dan kita menyembah Tuhan. Betapa besar, betapa ajaib, dan betapa dahsyat Tuhan kita. Mari muliakan Dia, mari tinggikan Dia. Sebab Kau layak untuk disembah Tuhan. Engkau besar Tuhan. Kau ajaib, Kau sempurna. Pertolonganmu besar Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu besar. Kau Tuhan yang menyembuhkan, Kau Tuhan yang menolong. Dan kami memuji nama-Mu, kami menyembah. Oh, kami percaya kuasa-Mu. Kau besar Tuhan, Kau yang layak untuk disembah selamanya, selamanya. Oh, kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan Yesus ditinggikan. Kau layak ditinggikan Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, nyanyi Hosana. Hosana, nyanyi Hosana. Hosana, haleluya. Hosana, mari angkat tanganmu. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Syara bakala masyara di burlia makata karya syanta karabotu burlia. Mari kita berbahasa roh saudara yang sudah dikarunia berbahasa roh, kita berbahasa roh. Kira laba shende burdia bakana karalama. Syara de buku mustia baralia bakata karamo syara di. Syara la buku turli masyara kata pasyona buku. Mari bangun dirimu saudara. Kira laba ya syere di buku merakaya syerilia. Mari lebih kuat lagi berdoa. Kora lama syere di buku di makata karabama. Indara buku mesti pedi apa kata kaya syenda baru dibikin apa kata kasya. Kira la buku syara di budi apa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan atas kami. Kami ucapkan syukur ya Tuhan, bahwasanya Engkau baik sampai selama-lamanya Tuhan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Engkau bisa ubahkan segala yang buruk menjadi baik ya Tuhan. Kau sumber kekuatan, sumber damai sejahtera kami Tuhan.
Meskipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu Tuhan yang menghibur kami. Kau selalu menyertai setiap anak-anakmu Tuhan. Pada saat ini yang lemah di dalam nama Yesus jadilah kuat. Yang sakit in the name of Jesus be healed in Jesus name. Yang putus harapan di dalam nama Yesus terima harapan yang baru. Roh Kudus bukakan setiap penglihatan mimpi-mimpi daripada Roh Kudus sendiri terbuka. Sehingga Tuhan membukakan jalan bagimu. Dan setiap jalan-jalan yang Tuhan bukakan, engkau akan menggenapinya bersama dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mengambil bagian dari perjamuan kudus ini. Karena itu kerinduan Tuhan, kami selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Kami siapkan hati kami, layakkan kami semua. In the name of Jesus Christ. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan setiap minggu pertama, ya kita selalu dikasih kesempatan untuk bisa ngambil bagian dari perjamuan kudus. Sudah tahu isi hati Tuhan adalah Tuhan mau kita ingat, katakanlah saya ingat. Ya, ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya. Nah, saudara belum mendapatkannya, boleh angkat tangan. Kalau ada di antara kita yang belum mendapatkan, nanti teman-teman iCare bisa. Oh, ada satu. Ada lagi yang lain? Oke, semua sudah. Sudah sering kali kita banyak kesibukan ya, hari demi hari. Kita lewati banyak pergumulan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam mengurus hal-hal yang kita perlu atur setiap hari, saudara. Seringkali kita bisa lupa bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Dan Tuhan selalu inginkan kita ingat kebaikannya. Dan salah satu yang Roh Kudus ajarkan saya adalah untuk bisa terus ingat kebaikannya. Dan mendisiplinkan diri untuk terus mengingat kembali kebaikan Tuhan. Sebelum bangun, sebelum mata terbuka, Roh Kudus bicara dan ingat kembali kebaikan Tuhan. Dan saudara bisa berkata, this is the day that the Lord has made. Inilah hari yang Tuhan jadikan bagiku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk jawaban doa, untuk setiap pertolongan, untuk setiap kebaikan. Ucapkan syukur, saudara. Dan you start your day with thanksgiving. Saudara memulai setiap harimu dengan ucapan syukur. Kau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. And the rest of the day, sepanjang hari itu, Roh Kudus bisa bicara sama kita. Kau menjadi orang yang peka akan tuntunan Tuhan sehingga dia bisa bekerja lewat setiap pertimbangan, lewat setiap keputusan yang saudara ambil. Bukan hanya Tuhan buat beruntung dan berhasil. Di dalam keberhasilan saudara, Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita ambil bagian dari perjamuan kudus. Karena ini hati Tuhan, supaya kita ingat kebaikannya. Malam hari Yesus sebelum diserahkan kepada pihak orang berdosa, Yesus mengadakan perjamuan ini bersama dengan murid-muridnya, dan dia ambil roti, dia saudara boleh angkat roti tangan kanan saudara, dan Yesus katakan, ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Nah, kamu perbuat ini supaya setiap kali kamu melakukannya, setiap kali kamu ingat akan aku.
Bukankah ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhnya begitu hancur dan mukanya bukan seperti manusia lagi ketika Yesus disalibkan. Dia disalibkan oleh pelanggaran kita. Orang mengira dia kena tulah, tapi sungguhnya kesengsaraan dan penderitaan kita lah yang dipikulnya di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu, kebaikanmu, apa yang kau berikan sehingga kami tidak binasa. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan saudara. Dan dia katakan ini adalah darahku. Darah yang tercurah bagi kamu. Karena Yesus telah menjadi korban yang sempurna. Darah yang tercurah bagi saudara menghapuskan seluruh dosa kita. Dosa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bukankah ini adalah darah Yesus yang kita akan minum? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan. Kasih Bapa, untuk pengorbanan-Mu, untuk kematian-Mu di kayu salib yang telah menjadikan segalanya baru. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan waktunya sudah sangat singkat. Persiapkan gereja-Mu Tuhan. Persiapkan para hamba-hamba-Mu dalam dunia ini Tuhan. Sehingga kami senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan aku berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa sepakat, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi seperti dalam surga. Dan pakailah setiap anak-anak-Mu untuk berbuah banyak. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan bersyukur untuk kasih-Mu. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati sebagai tanah yang subur, begitu gembur. Sehingga ketika firman ditabur ya Tuhan, firman Tuhan yang dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jatuh di tanah hati kami. Dan itu akan mengakar begitu dalam. Dan Roh Kudus akan memberikan pertumbuhannya. Dan di tempat ini akan ada yang berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat ganda. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Yang siap, sukacita dan semangat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara boleh katakan kiri kanannya Happy Sunday. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang melayani. Thank you Agus semua. Dan ada teman-teman kita juga yang di belakang. Ya, di atas, di belakang layar. Ya, kali-kali saudara boleh kita boleh open tour ke belakang. Ya, karena banyak sekali yang melayani di belakang situ. Dan di belakang juga di multimedia, di bagian-bagian yang lain. Well, apa kabar? Lebih semangat dong, apa kabar? Kita tahu semangat itu nular loh ya. Kalau saudara kasih semangat yang baik, semangat yang baru, saudara bisa menjadi berkat, minimal jadi berkat untuk orang di sebelah kita ya.
Sekali lagi ya, tes dulu apa kabar? Nah, gitu dong. Ya, nah saudara, hari ini kita akan lanjutkan seri yang sudah kita bahas through the Bible. So, and you know, you just finish it. Ya, kita menyelesaikan seri ini. Ini adalah khotbah yang ke-12. Jadi kalau saudara sudah menyimak dari awal sampai akhir, saudara baru selesaikan kitab Kejadian. So, congratulations. Praise God ya. Dan kalau ada di antara kita yang miss beberapa khotbahnya, masih ada di YouTube namanya Through the Bible, dan kita sudah belajar total mungkin sampai hari ini 9 jam tentang kitab Kejadian. Ya, saudara belajar dari, kita sama-sama belajar dari bagaimana Tuhan ciptakan kita sebagai gambar dan rupanya dalam dunia ini untuk memancarkan siapa Kristus. Lalu kita belajar tentang kejatuhan manusia, Kain dan Habel dan lain-lain, masuk ke zaman Nuh, masuk ke Abraham, Ishak, Esau dan lain-lain, sampai ke Yusuf minggu lalu. Ya, hari ini finalnya ya. Dan siapa di sini yang rindu terus dilanjut? Mau dilanjut aja? Ya, doain ya. Ya, doakan supaya next time we can continue again. Nanti lihat Tuhan maunya bahas kitab apa ya. Judulnya kali ini adalah menemukan kekuatan dalam apa? Kelemahan. Siapa yang pernah merasakan kelemahan? Ya, setiap kita pernah mengalami pergumulan, permasalahan, dan Tuhan adalah Tuhan yang punya kuasa sempurna untuk memberikan kita kekuatan dalam keadaan apapun. Nah saudara, saya cerita tadi pagi bahwa sebelum melayani di gereja sebagai gembala sidang, saudara, dulu saya sebagai usher melayani sebagai eye care kalau di sini. Kalau dulu namanya diaken, pakai jas, pakai dasi gitu ya, putih-putih semua. Wah. Dan saya ingat betul satu kali pendeta gembala saya almarhum mengundang seorang yang namanya Nick Fujisik ya, sebutannya gitu kan. Dan dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, lalu dia ke depan gitu ya. Wah, kita semua benar-benar terharu sekali menyimak kata demi kata yang disampaikan oleh beliau. Dan saya bilang, wow, dan dia pernah mau bunuh diri usia kalau nggak salah ke 10 tahun. Dia bilang, I wanted to commit suicide, mau bunuh diri karena dia nggak tahu lagi tujuan hidupnya apa. Dan ketika kita perhatikan dia, saya lihat semua jemaat-jemaat pada yang nangis dan lain-lain. Dan ada satu hal yang dia sampaikan, kalau Tuhan pakai saya, dan dia dipakai Tuhan, saudara, luar biasa. Mungkin 10 juta lebih orang sudah menjadi diberkati oleh pelayanannya. Dia keliling-keliling dimanapun ada Nick ini, saudara, selalu ada mujizat, selalu orang diberkati, selalu ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan dia katakan, kalau Tuhan bisa pakai saya, ini yang menggetarkan hati saya. Dia katakan, kalau Tuhan bisa pakai saya, yang kayak gini Tuhan bisa pakai, apalagi kita semua. Wah. Haleluya. Dan saya jadi usher dulu, lihat itu sudah mikir gini, ya juga ya. Apakah betul, saya nanya sama diri saya, apakah betul Tuhan itu bisa pakai yang buruk, pengalaman yang buruk sekalipun, untuk mendatangkan yang baik? You know, itu hal yang kita sedang bahas hari ini. Tuhan kita ini Tuhan yang spesialis merubah yang buruk menjadi baik. Nah, saya mengerti dan saya juga sering dengar perkataan-perkataan, cerita-cerita, narasi-narasi anak-anak Tuhan yang di luar sana. Bagaimana mereka menghadapi keadaan yang tidak baik. Kalau orang mengalami sesuatu yang gak baik, mungkin sakit penyakit, kecelakaan, musibah, seringkali narasi atau ucapan yang disampaikan oleh di antara orang Kristen sendiri
Bukannya bisa membantu, justru bisa membuat orang menjadi semakin lemah, saudara. Karena perkataannya keliru. Ada orang yang mungkin mengalami musibah, kecelakaan dan lain-lain. Ada orang Kristen yang sampaikan, well, kalau Tuhan kasih ini pasti dia punya rencana. You know, that's wrong. Keliru, saudaraku. Ya, karena Tuhan tidak memberikan kecelakaan. Yang percaya katakan amin. Saya sangat hati-hati kalau bicara Tuhan izinkan. Hati-hati, saudara. Ya. Karena Tuhan tidak mengizinkan hal yang buruk. Hal yang jahat ada, tapi dia gunakan yang jahat untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang benar. Yang mengerti katakan amin. Kalau orang mengalami mungkin musibah di dalam keluarganya, mungkin berceraian. Oh, ada orang katakan Tuhan punya maksud untuk hal ini. No. Itu bukan Tuhan, saudara. Tapi Tuhan bisa pakai yang buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Kalau orang berkata, dan ada orang Kristen yang mungkin berkata, oh kamu ngalami kesusahan, kebangkrutan dan lain-lain karena kamu kurang beriman. Coba kalau beriman, pasti baik. That's wrong. Salah juga, saudaraku. Ya? Apakah berarti Yusuf mengalami segala yang buruk karena kurang beriman? That's not true. Makanya narasi-narasi ini diberitakan di mana-mana, di sosial media, di TikTok dan lain-lain, saudara, berbicara tentang apa yang orang pikir Tuhan sedang kerjakan. Dan ketika orang dengar ini bisa keliru, akhirnya kita bisa kecewa sama Tuhan dan lain-lain. Makanya kita perlu mengenal dia. Yang mau katakan amin. Nah saudara, cerita tentang Yusuf, cerita di mana kita bisa belajar satu hal. Bahwa Tuhan bisa rubah apa yang jahat orang lain rencanakan, Tuhan bisa pakai untuk kebaikan. Apapun yang jahat, apapun pengalaman yang buruk sekalipun, Tuhan tuh spesialis, dia bisa rubah menjadi baik. Yes, itu Tuhan kita. Nah bagaimana cara Tuhan merubahnya? Yang buruk menjadi baik, dia lihat hal-hal yang buruk. Tuhan lihat hal-hal yang buruk terjadi, perbuatan-perbuatan yang jahat terjadi dalam dunia ini. Karena dunia ini telah jatuh di dalam dosa, roh jahat sudah bekerja. Dia lihat segala perbuatan yang jahat. Dan Tuhan lihat itu. Dan Tuhan ambil itu. Ubahkan jadi baik. Itu spesialisnya Tuhan kita. Saudara. Makanya Yesus datang. Firman Tuhan katakan. Dia datang. 1 Yohanes 3 ayat ke-8. Untuk inilah Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya. Yuk sama-sama. 2, 3. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Itu pekerjaan Tuhan. Itu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dia lihat yang buruk, yang jahat, dia pakai, dia lihat, dia rancangkan, dia rombak perbuatan yang jahat, dia binasakan jadi kebaikan. Itu Tuhan kita. Dan itu yang ada dalam hati Tuhan dalam dunia ini. Kalau kita tanya, Tuhan, kenapa Tuhan gak halangi yang buruk terjadi? Kenapa harus perbudakan? Kenapa harus gua singa? Kenapa harus tetap ada api? Untuk Sadak, Mesak, Abednego, saudara. Kenapa? Kenapa Tuhan gak padamkan apinya? Karena dunia ini telah jatuh dalam dosa. Dan roh jahat sudah menjadi penguasa. Makanya ketika Yesus dicobai oleh yang jahat, roh jahat bicara gini, iblis bicara gini, segala sesuatu telah diserahkan kepadaku. Ya. Dan firman Tuhan dalam Efesus 2 ayatnya ke
2, saudara, dikatakan karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh, ada roh saudara, yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Artinya roh Allah, roh jahat bekerja menggunakan orang-orang yang di luar Tuhan. Sehingga mereka mengambil keputusannya untuk dipakai untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu yang ada dalam dunia ini. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan lihat pekerjaannya. Dan dia binasakan itu. Ubah yang buruk jadi baik. Dengan tepuk tangan untuk dia. Makanya dia datang untuk memusnahkan, untuk binasakan perbuatan si jahat itu. Dia ubahkan, dia tahu. Ya. Makanya ketika Paulus sedang dalam kelemahan, kenapa? Karena ada utusan iblis yang didatangkan untuk bisa menggocok dia, sehingga Paulus nggak berhasil dalam pelayanannya. Dia berdoa. Dan Tuhan katakan, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah, dalam 2 Korintus dikatakan apa? Dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi apa? Sempurna. Kuasa Tuhan sempurna dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan baik, meskipun bahkan dalam keadaan yang buruk. Kuasa Tuhan tetap sempurna. Dia bisa lihat yang buruk, yang iblis kerjakan. Dia ubah jadi kebaikan. Itu Tuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, kembali ke cerita Yusuf lanjutannya kemarin ya. Yang semangat katakan. Nah saudara, ceritanya gini. Mereka itu sudah sampai ke Mesir. Jadi kelaparan datang nih. Yakub, bapaknya nih, Yakub namanya, sama anak-anaknya semua tahu Yusuf ada di situ. Lalu mereka dibawa Yusuf ke Mesir. Dipelihara di situ pada zaman kelaparan datang. Ya. Ada musim kelimpahan, musim kelaparan ada di situ. Mereka terpelihara selama sekian belas tahun, 17 tahun kalau nggak salah. Mereka dipelihara, dikasih makan di tanah Goshen dan lain-lain. Semuanya baik di situ. Terus tiba-tiba ayahnya meninggal. Yakub meninggal. Nah semua kakak-kakaknya gemetar, panik ya. Kenapa paniknya? Karena mereka takut nanti Yusufnya balas dendam. Jadi selama 17 tahun, makanya dosa itu bahaya sekali. Orang yang melakukan dosa, saudara, disiksa oleh keputusannya sendiri. Dia takut sekali, dia menanti-nanti. Nanti saya jadi apa, nanti saya kena apa, dan lain-lain. Saudaraku. Nah selama sekian belas tahun, mereka berpikir hal itu. Sehingga ketika orang tuanya meninggal, Yakub meninggal, mereka bikin narasi yang bohong. Kejadian 50 ayat ke-15. Dikatakan begini, saya baca highlight-nya aja ya. Boleh jadi Yusuf mendendam apa? Pada kita. Nanti Yusuf dendam nih sama kita nih. Membalaskan sepenuhnya kepada kita. Kenapa? Karena kita telah lakukan yang jahat. Kita kan jual dia, membunuh dia dan lain-lain. Jadi mereka ngobrol-ngobrol tuh. Terus mereka pikir gini, ayo kita buat sesuatu aja supaya kita aman, selamat ya. Lalu mereka bikin cerita sendiri. Ayat selanjutnya, ayat 16. Mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ini bohong saudara. Dibuat cerita aja ya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah apa? Kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Mereka tahu itu dosa, mereka tahu itu kejahatan. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu Yusuf menangis. Jadi sudah bayangkan konsekuensi dari dosa. 17 tahun setiap pagi mikirnya adalah Yusuf balas dendam gak? Ngeri gak saudara? Ngeri. Dihantui terus oleh perasaan bersalah. 17 tahun. Dan ketika orang tuanya meninggal, mereka gemetar takut dan mereka sampai membuat sesuatu narasi yang cerita yang bohong, saudaraku. Dan Yusuf menangis. Kenapa? Karena
Mungkin salah satunya karena Yusuf nggak percaya kok mereka nggak bisa terima bahwa pengampunannya betul-betul terjadi, saudara. Bahwa dia tuh mengampuni sungguh-sungguh. Dan Yusuf menangis di situ dan dia katakan ayat 19, jangan takut, karena dia tahu mereka takut. Makanya disebut jangan takut. Jangan takut, apakah aku pengganti Allah? Ayat 20, ini terkenal sekali. Ya. Memang aku tahu, kata Yusuf ya, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi yang mereka lakukan itu jahat. Evil. Bukan Tuhan. That's evil. Bagaimana, kenapa iblis pakai mereka supaya rencana Tuhan bagi Yusuf tidak terjadi. Makanya dia pakai kakak-kakaknya lewat iri hati dan lain-lain. Dan Yusuf katakan, tetapi Allah telah mereka-rekakan. Dalam bahasa Ibrani-nya, kamu sedang gambar sesuatu, tapi Allah sedang menggambarkan yang lain dalam kanvas yang sama. Dalam momen yang sama ada dua orang yang sedang bekerja, dua pribadi. Kamu sedang kerja, tapi Allah juga sedang kerja. Itu dalam bahasa Ibrani, saudara. Sehingga Allah merombak apa yang kamu rencanakan untuk mendatangkan kebaikan. Itu spesialis ya Tuhan kita. Bahkan, bukan hanya merombak, bukan hanya pulihkan. Tuhan sedang bawa untuk sesuatu tujuan yang lebih besar. Yang kalian gak tahu. Yang mengerti katakan amin. Untuk memelihara bangsa yang besar. Maka itu ayat 21 dikatakan lagi, jangan takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka karena mereka panik dengan perkataannya. Jadi ada kebenaran di situ. Betul kamu lakukan yang jahat, tapi Tuhan rubah yang baik. Dan Tuhan punya rencana yang besar, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Maka itu dalam dunia ini kejahatan itu nyata, saudara. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dosa itu masuk, maut itu menjalar. Iblis menjadi penguasa. Perlawanan kita bukan darah dan daging, roh-roh jahat di udara. Dan dia pakai anak-anaknya yang ada di luar Tuhan. Makanya Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi pada saat itu. Iblis adalah bapamu. Kuasa roh jahat bisa bekerja atas orang-orang yang di luar Tuhan. Mendatangkan kerusakan. Membuat orang tidak diselamatkan. Dan membuat orang-orang yang sudah diselamatkan tidak berbuah banyak. Tidak menggenapi janji Tuhan. Rencana Tuhan digagalkan. Mau digagalkan oleh segala perbuatan yang jahat. Sampai hari ini saudara. Iblis melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tapi Tuhan bisa ubahkan jadi baik. Haleluya. Jadi kejahatan itu nyata. Kakak-kakaknya jahat mau membunuh Yusuf itu jahat. Bukan baik. Bukan Tuhan yang rencanakan, bukan Tuhan yang izinkan. Jadi gak ada yang minta izin dulu. Gak ada, saudaraku. Itu adalah kejahatan, itu adalah roh jahat yang bekerja lewat iri hati, masuk ke sana dan mau rencanakan membunuh Yusuf. Mereka menipu sekian belas tahun sehingga bapaknya gak tahu berpikir bahwa Yusuf meninggal. Itu jahat. Membuat bapaknya menderita. Itu jahat, saudaraku. Makanya dalam dunia ini kejahatan itu nyata. Iblis itu memang bekerja. Roh-roh jahat itu ada. The kingdom katakan. Ada pekerjaan si jahat. Perbuatan-perbuatan bukan satu. Perbuatan-perbuatan iblis yang bekerja. Ya. Mendatangkan kecelakaan. Mendatangkan musibah. Mendatangkan hal-hal yang seperti yang buruk. Saudara. Orang sakit. Orang yang mabuk-mabukan. Menabrak orang lain-lain. Itu bukan Tuhan. Pelaku kekerasan, orang yang menipu,
Ya, gempa bumi dan lain-lain, pandemi kemarin, sekian tahun yang lalu, pandemi, Tuhan sedang menghakimi dunia ini. That's not true. Karena iblis bekerja, berapa juta orang meninggal karena pandemi. Saudara. Iblis adalah pembunuh manusia sejak awalnya. Itu yang dia kerjakan. Ya. Apakah di balik itu ada orang yang membuat narasi tertentu sehingga mereka menciptakan satu hal yang membunuh dan lain-lain? Maybe. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Iblis bisa kerja lewat orang-orang yang cinta uang untuk merugikan. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan lihat perbuatan yang jahat. Dia rombak untuk datangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan Tuhan bisa rancangkan. Sama seperti GPS. Sudah sering kali pakai GPS ya. Kalau salah jalan kan. Ada yang ke gereja pakai GPS gak? Kalau sudah pertama kali ICC di mana gitu kan pakai GPS. Belok kiri. Belok kanan kan gitu ya. Ya. Kadang-kadang salah jalan. Saya pernah di luar negeri dengan istri saya. Tiba-tiba kami salah jalan. Tapi puji Tuhannya mobil sewaan kami ada GPS-nya. Ketika salah jalan, mungkin salah jalannya masuk jembatan besar. Saya ingat betul jembatan apa itu. The Golden Bridge. Di San Francisco. Salah. Saya bilang, wah salah ini. Salah jalan saudara. Tapi kemudian dia bilang, reroute. Dia gak marahin saya. Ada saudara kalau salah jalan GPS-nya marahin? Ada gak? Kalau ada, saya pengen tahu mereknya apa itu. Kamu mesti salah. Kan gak ada. Tiba-tiba GPS-nya bilang gini, rerouting. Dia rubah. Reroute. Saya ingat betul. Reroute. Tiba-tiba dia pakai yang salah. Pakai itu. Dia rubah jadi baik. Dan sampai ke gunung di atas sana. Ke tempat yang saya harus tuju. Kalau GPS saja bisa, apalagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi dia. Itu saudaraku. Dan Tuhan bisa rubah. Dia binasakan segala perbuatan yang jahat. Meskipun cara Tuhan nggak bisa terselami. Kenapa pastor? Karena jalannya bukan jalanmu. Bedanya apa? Seperti tinggi dari langit. Bumi dari langit. Itu bedanya. Rencana Tuhan dari rencana kita. Jalannya dari jalan kita. Bahkan iblis pun gak tahu caranya gimana. Yusuf ketika dia dapat mimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin. Dia gak tahu bahwa kepemimpinannya akan dipakai untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Dia gak tahu. Umur 30 setelah masa itu datang. Dia baru ngerti. Ya, cara Tuhan merubah yang buruk menjadi baik. Tidak seorang pun mengerti. Tapi dia bisa mengerti. Kayak seperti saudara. Kalau buku ini. Saudara mungkin dalam satu chapter. Dalam satu hari. Satu masa dalam hidupmu. Kau mengalami yang buruk. Ya, saudara stuck di situ. Tapi Tuhan tahu ceritanya apa. Cerita-cerita selanjutnya dalam hidup saudara. Dia adalah Alfa dan Omega. Kalau kita sedang mengalami yang buruk, mungkin kita saking dekatnya sedang mengalami kita di sini, saudara. Kita nggak bisa lihat gambaran besar, tapi Tuhan bisa lihat gambaran besarnya, sehingga Dia tahu ceritanya apa. Sudah tahu? Tuhan kita ini jago sekali mengintervensi. Seperti tingginya langit dari bumi. Dia rubah rancangan orang. Dia rombak-rombak untuk mendatangkan kebaikan. Main catur sama Tuhan pasti kalah, saudara. Ya. Mau tahu bagaimana Tuhan intervensi? Lihat ini. Yusuf dijual, betul. Beberapa contoh ya. Yusuf dijual, itu betul. Tapi karena dia dijual, dia sekarang lebih dekat ke istana.
Yusuf diperbudak. Betul. Yang jahat datang. Tapi Tuhan rombak. Apapun dia kerjakan, berhasil. Itu Tuhan. Makanya jangan khawatir. Karena Tuhanmu dahsyat dan ajaib. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan jago mengintervensi. Tuhan gak terbatas pikirannya. Ya. Terus apa lagi? Yusuf di penjara. Betul. Tapi dalam penjara Tuhan limpahkan kasih setianya. Tapi Tuhan. Selalu ada tapi Tuhan. Karena saya 2, 3 apa? Tapi Tuhan. Selalu ada itu. Terus apa lagi? Juru minuman, juru roti di penjara bermimpi. Tapi Tuhan kasih kemampuan untuk mengartikan mimpi. Selalu ada Tuhan di situ. Yusuf dilupakan. Aduh, dilupakan. Sudah nolong orang, juru minuman dikasih tahu mimpinya, terus jadi kenyataan, dia naik ke istana lagi, juru minuman itu dilupain dong. Mungkin iblis bekerja di sana sehingga dia sibuk, lupa. Tapi Tuhan intervensi. Diingat lagi. Tepat pada waktunya. Di depan Firaun tiba-tiba dia bilang gini, saudara, ini ngeri sekali. Tiba-tiba juru minuman di depan Firaun tiba-tiba dia ngaku salah. Dia bilang gini, hari ini, Kejadian 41 ayat 9, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Itu Tuhan. Selalu ada tapi Tuhan. Sudah percaya itu? Ya. Dan ini terjadi, saudaraku. Firaun bermimpi. Tuhan kasih Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Memberikan perencanaan-perencanaannya nggak main-main. Perencanaannya 14 tahun perencanaan. Saudara tahu kalau dalam perusahaan bisa punya perencanaan 14 tahun itu luar biasa. Yusuf kasih presentasi PowerPoint 14 tahun. Semuanya kaget, saudara, dengar presentasinya. Dan akhirnya Yusuf menerima promosi. Kejadian 40, siapa yang bisa membuat dia mengerti, mengartikan Kejadian 41 ayat 38. Mungkinkah Firaun katakan gini, mungkinkah kita dapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan apa? Roh Allah. Itu Tuhan. Kelaparan datang, betul. Betul kelaparan datang. Ngeri sekali kelaparan. Tapi itu yang mendatangkan keluarga Yusuf. Mendekat kepada Yusuf. Dan pulih. Rekonsiliasi. Tuhan kita itu spesialis. Rubah yang buruk jadi baik. Itu saudara. Selalu ada demi Tuhan. Tuhan pulihkan. Ya Yusuf katakan begini. Tuhan juga memulihkan Yusuf dalam kesukaran. Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye. Karena dia lihat pekerjaan Tuhan. Dia gak lihat malaikat yang melepaskan dia pintu penjara terbuka. Dia gak lihat itu. Dia gak lihat suara langit terbuka. Terus tiba-tiba malaikat bilang, Yusuf keluar dari Potifar. Gak ada, saudaraku. Tapi Tuhan sertai dia. Dan dia bisa lihat pekerjaan Tuhan. Dia kasih nama anaknya. Yang pertama adalah siapa? Manasye. Apa artinya? Allah telah membuat aku lupa. Sama sekali kepada kesukaranku. Pertanyaan saya adalah gini. Siapa yang buat dia lupa? Allah yang buat. Amin. Lalu anak kedua namanya siapa, saudara? Efraim. Kenapa namanya Efraim? Karena gini, Allah membuat aku dapatkan anak. Siapa yang buat? Allah. Di tengah-tengah kesulitan Allah sanggup memulihkan. Haleluya. Dan dia bekerja membinasakan segala perbuatan yang jahat untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan gak tahan yang jahat, dia lihat yang jahat. Seringkali dia lihat yang jahat, saudara. Dia lihat rencananya. Dia rubah untuk mendatangkan kebaikan bagi tujuan Tuhan.
Makanya Daniel tetap masuk ke gua singa. Tetap, saudaraku. Tapi dalam gua singa Tuhan sertai dia. Tuhan datangkan kebaikan. Setelah keluar dari gua singa, dipromosi. Sadak, Mesak, Abednego, apinya gak padam, ada apinya. Tapi Tuhan sertai. Dan setelah keluar dari sana, promosi terjadi. Yusuf, Sadak, Mesak, Abednego, Daniel, sama semua ceritanya. Polanya sama, Tuhan bekerja. Tuhan kita spesialis rubah yang buruk. Dia lihat, dia binasakan yang buruk. Rencana yang jahat, ubah jadi baik. Makanya pesan saya adalah, poin saya apa? Jangan khawatir. Tepuk pundak sebelahnya. Jangan khawatir. Pelan-pelan aja ngomongnya. Haleluya. Jadi jangan khawatir. Tapi betul kita gak tahu. Gimana cara Tuhan bekerja, saya gak tahu. Saya gak tahu. Kalau saudara tanya saya pun saya gak ngerti. Yusuf pun gak tahu. Iblis pun gak tahu. Cara Tuhan bekerja. Tapi di tengah-tengah penantian, siapa yang mau sudah mengalami yang buruk menjadi baik? Dan rencana Tuhan berhasil dalam hidupmu, yang mau lambaikan tangan. Yang mau aja lambaikan dalam nama Yesus, terima itu ya. Dalam gereja apapun kau terima harus dengan iman, saudaraku. Saya tahu dalam penantian ini yang penting. Dalam penantianmu, ini penting. Saudara percaya, penyertaan Tuhan selalu lebih dulu dari pengertian. Selalu lebih dulu. Nanti ngertinya nanti. Tapi saudara perlu tahu, Tuhan sudah dulu menyertai kita. Gak ada malaikat yang lepaskan Yusuf dari penjara, dari rumah Potifar. Gak ada, tapi Tuhan sudah sertai dia. Penyertaan Tuhan sudah sempurna dalam hidupnya. Tuhan sudah sertai. 3 kata dalam Kejadian 39. Sudah, Allah menyertai, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. 3 dalam satu pasal. Tuhan menyertai. Sebelum Yusuf ngerti apa yang terjadi, dia gak tahu. Dia gak tahu bahwa dia akan dipakai untuk mencari berkat bagi bangsa-bangsa. Dia gak tahu itu. Tapi di tengah-tengah penantiannya, kesulitannya, pergumulannya, yang dia tahu Tuhan sertai dia. Itu lebih penting. Dia tahu Tuhan menyertai sehingga segala sesuatunya Tuhan. Makanya yang paling penting bukan tanya, kalau saudara sedang dalam pergumulan, yang paling penting bukan menanyakan kenapa. Tapi sudah tanyakan, bagaimana saya bisa mengenal Engkau? Siapa? Lebih penting dari mengapa, saudaraku. Karena kau kenal bahwa Tuhan yang sama menyertai Yusuf, Tuhan yang sama menyertai engkau. Sama. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya sama. Perbuatan yang jahat sama ada terjadi hari-hari ini. Tapi Tuhan melihat dan rubahnya jadi baik. Yang kedua, sekali lagi siapa yang mau mengalami penggenapan janji Tuhan? Katakan amin. Yang kedua, sudah tahu Yusuf itu dalam penantian, di dalam ketidakmengertian, Yusuf ngapain? Dia setia melayani. Pakai karunia-Nya melayani. Dimanapun dia ada, mau di Potifar, mau di penjara, dia pakai karunia. Tahukah saudara, karuniamu yang Tuhan kasih bagi saudara, talenta saudara yang Tuhan kasih bagi saudara, tidak hilang dalam setiap keadaan. Your gift is alive wherever you are. Bukan hanya penyertaan Tuhan yang pasti, tapi karunia Tuhan pun di dalam hidup saudara tetap hidup. Mau keadaan baik, mau keadaan susah. Dan Yusuf gak menyia-nyiakan karunia Tuhan. Dia tahu Tuhan sertai dan dia pakai karunia Tuhan. Dia bisa memimpin, dia pakai kepemimpinannya. Dia bisa mengatur administration, gift of administration. Dia pandai untuk mengatur. Dia pakai karunia-Nya di rumah Potifar. Dia pakai karunia yang Tuhan kasih sama dia untuk memimpin di penjara, saudara. Di dalam setiap keadaan karunia-Nya hidup, saudara.
Dan Tuhan yang sama berbicara kepada setiap saudara dan saya. Pakai karunia yang Tuhan sudah kasih dalam keadaanmu hari ini. Amin. Supaya apa? Supaya rencananya Tuhan bisa berlanjut. Nggak stuck. Haleluya. Rencana Tuhan bab-babnya bisa berlanjut. Nggak diam di situ. Siapa yang di sini punya talenta? Yang Tuhan kasih, saudara boleh lambaikan tangannya. Pakai itu, saudara. Apa yang Tuhan sudah kasih di dalam saudara, pakai itu untuk menjadi berkat. Dalam keadaan apapun, meskipun kita belum ngerti rencana Tuhan apa. Kenapa? Kita kudu pakai. Karena melayani, saya tulis, melayani sesuai karunia adalah kunci. Saya boleh undang Mary Ellen ke depan. Melayani sesuai karunia adalah kuncinya. Apa? Keberhasilan rencana Tuhan dalam hidupmu. Siapa yang percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi saudara? Melayani, saudaraku. Sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah kasih. Kalau saudara punya karunia untuk memimpin, pakai itu untuk Tuhan. Dimanapun kau bekerja, kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Meskipun gajinya kecil. Meskipun tokonya belum rame. Meskipun komselnya masih 2 orang. Ya, tapi sayangnya, katakan sebelahnya di sini nggak ada. Sayangnya, di luar sana, Tuhan punya rencana yang baik. Tapi rencananya belum berjalan terus. Kenapa stuck? Kenapa, saudara? Karena ketika dia melihat situasi yang gak enak, mungkin dia bekerja, pendapatannya kecil, jabatannya gak bagus, fasilitasnya gak bagus, dia langsung ngambek, saudaraku. Dia ngambek, dia ngeluh, dia marah-marah, lalu dia posting. Dia kasih emoticon. Emoticonnya marah-marah semua. Belum siap. Sehingga rencana Tuhan gak berbalik, gak terus berjalan. Bayangkan kalau Yusuf ngambek-ngambek, saudara. Sambil nyapu kali ya. Apa ini kerja? Di rumah Bapak enak, di sini kerja begini. Apa ini? Gak sampai ke istana, saudaraku. Tapi dia tetap melayani dengan setia. Ada di sini yang punya mimpi jadi budak kan? Nggak ada. Ada di sini yang punya mimpi jadi kepala di penjara. Ada di sini? Nggak ada. Tapi di mana posisi Yusuf pun dia pakai karunia Tuhan. Amin. Dengan cara demikianlah rencana Tuhan dalam hidupmu bisa bergulir, terus berjalan sampai Tuhan genapi panggilannya dalam hidup saudara. Bukan hanya sampai pemulihan terlalu cetek, saudara. Kalau orang sedang dalam masalah, terus dipulihkan, itu baru ke titik 0. Tuhan tuh gak pernah kerja kayak gitu. 5 roti 2 ikan, yang sisa 12 baku. Tuhan tuh selalu, kalau dia bekerja, dia kasih kelimpahan. Makanya, kalau saudara mau bergulir, rencana Tuhan, pakai segala karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Untuk Tuhan. Di luar sana saudara, sayangnya terbalik. Ketika dia mendapatkan pekerjaan yang gak baik. Wah, apa ini? Dia marah-marah. Dia komplain sana sini. Dia mengeluh sana sini. Sayang, saudaraku. Rencana Tuhan gak bergulir. Padahal Tuhan sudah siapkan yang baik. Ketika orang dalam keadaan susah, keuangannya susah, dia berhenti memberi. Salah, saudaraku.
Sudah tahu? Justru saatnya saudara menabur. Tadi pagi saya kesaksian, kalau saudara, saya ngalamin kesusahan banyak aja. Ada aja ngalamin kesusahan dari waktu ke waktu. Tapi di tengah-tengah kesusahan, Tuhan kasih kesempatan untuk menabur. Pada waktu zaman COVID, saya lagi berenang, saudaraku. Tiba-tiba saya tahu, karena masalah keuangan ini ada. Dan saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat. Apa yang harus kulakukan? Satu kata, tabur. Gak salah nih dengar, saya berhenti berenangnya, saudara. Dan saya sampai ke samping, saya bilang, menabur apa? Dan Tuhan kasih rencananya, dan saya mulai menabur. Semua orang bilang, apa? Gila itu. Gak masuk akal. Saya juga pikir begitu. Tapi saudara tahu? Orang yang menabur, firman Tuhan katakan dia menuai. Dan akhirnya tuaian itu berlipat kali ganda, ribuan kali ganda. And this is the truth. Siapa yang mengalami pemulihan? Kalau saudara sedang dalam keadaan susah keuangannya, jangan tahan-tahan saudaraku. Memberi, menabur. Kalau sudah tahan taburanmu, kau tahan tuaianmu. Kemarin saya bagikan ini di weekly Bible study di pembelajaran Alkitab setiap minggu, hari Rabu ya. Saya cerita ini dan kamu harus memberi. Dan memberi yang paling terbaik adalah pemberian untuk pekerjaan Tuhan. Untuk rumah perbendaharaan Tuhan. Supaya Injil diberitakan, murid-murid Yesus dilahirkan. Jangan tahan-tahan. Dan Tuhan katakan, ujilah aku, apakah aku akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Untuk memberkati saudara. Dan tiba-tiba ada seorang yang menangkap hal ini dan dia cerita, dia kasih kesaksian. Dan dia mulai memberi, saudara tahu. Keesokan harinya dia menuai 10 kali lipat ganda. Dan tadi pagi saya minta izin sama dia, boleh gak cerita ini? That's the truth. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Yang mau mengalami pemulihan katakan amin. Ya, bahkan bukan daripada itu, tetapi saudara mau dipakai Tuhan lebih besar lagi daripada itu. Karena pemulihan bagi Tuhan hanya satu step. Tuhan mau mendatangkan kelimpahan sehingga rencananya terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Makanya kalau sedang menjauh, sedang kayaknya jauh, pastor aku sedang jauh daripada Tuhan, mendekat. Jangan menjauh. Haleluya. Kalau sedang ada iClick, cuma 1 orang yang datang, 2 orang yang datang, aku quit, ikut persekutuan iClick buat apa? Gak dapat apa-apa. Wrong. Keliru saudara. Kalau kau demikian, kau keluar dari rencana Tuhan. Kau menjauhi persekutuan. Dan rencana Tuhan gak bisa bergulir dalam kehidupan orang yang di luar kehendak Tuhan. Ya, tapi Tuhan mau rencananya berhasil dalam hidup saudara. Dulu saya pergi kerja saudaraku. Dari pagi, malam, Sabtu kerja. Pulang jam 11, jam 2, jam 1 pagi. Kerja. Tuhan mau bawa masuk dalam persekutuan dulu. Ya ikutlah dulu. Tapi persekutuannya gitulah. Cuma 1 orang, 2 orang. Kayaknya gak dapat apa-apa. Istri saya, boleh kasih tepuk tangan untuk dia. Karena dia setia. Di mobil pulang ke rumah belum mandi belum apa, dia suapin. Aku harus ke persekutuan. 2 orang, 3 orang saudaraku. Setia aja. Sampai satu hari hamba Tuhan datang. Ini hamba Tuhan mainnya tumpang tangan saudaraku. Dia tumpang tangan. Kamu buka ya komsel di rumah kamu. Buka persekutuan di rumah kamu. Siapa yang datang? 1 hari, 2 minggu, 3 minggu gak ada yang datang. Sudah cuma 1-2 orang aja.
kelihatannya. Tapi engkau tetap setia. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 10 orang, persiapannya harus yang terbaik. Sampai Tuhan kirimkan orang-orang. Salah satunya Pastor Yofi. Ada beberapa jemaat juga pagi-pagi. Rencana Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Asal kita setia. Yang mau katakan amin. Yuk kita nyanyikan satu lagu yuk. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat tanganmu saudara dan nyanyikan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari pejamkan mata kita. Saudara, di antara kita sedang mengalami pergumulan. Tadi pagi, siang ini, remanya sama. Percayalah bahwa Tuhan sertai saudara. Dia gak pernah tinggalkan saudara. Kau adalah bagian dalam kerajaan Allah. Kau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan dalam hidup saudara. Sekali-kali Tuhan sayang dan Dia gak pernah meninggalkan saudara. Dan dalam keadaan apapun, ketahuilah rencana Tuhan tersedia bagi saudara. Bukan hanya pemulihan, tapi kelimpahan. Supaya tujuan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Maka itu saudara, pakai segala yang Tuhan berikan untuk memuliakan Dia dalam keadaan apapun. Yang bekerja, bekerjalah dengan semangat yang baik. Besok pagi kalau saudara bangun pagi, mau bekerja, bersukacita di dalam Dia. Meskipun mungkin keadaan yang belum membaik, but that's okay. Yang penting Tuhan sertai saudara. Dan rencananya akan berhasil. Kalau saudara dalam keadaan kesulitan keuangan, Ishak menabur saudara. Dan dia menaik 100 kali lipat ke ganda di tahun yang sama. Dan saya berdoa bagi setiap kita, khususnya yang dalam masalah keuangan. Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau engkau itu, kau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Tempat saudara ada. Jangan lihat kiri kanannya. Dan saya mau melepaskan berkat. Tuhan, aku berdoa supaya setiap kami yang sedang mengalami masalah finansial, Tuhan bukakan jalan. Berikan pertemuan dengan orang-orang yang tepat. Berikan hikmat. Sehingga apa yang kami kerjakan bukan hanya berhasil, tapi sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Aku berdoa berkat ini Tuhan, dengan otoritas sorga, turun ke atas mereka. Kau akan melihat tangan Tuhan, kemurahannya lebih daripada apa yang kau duga sudah terjadi. Dalam nama Yesus, jadilah berkat. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. In the name of Jesus, everyone say amen.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita dengerin pengumumannya. Hidup terasa berat bila dijalani sendiri. Kita butuh orang lain yang mendoakan kita, yang menerima kita, yang mendengarkan kita, dan menguatkan kita saat lemah. Di iClick, kita bisa berbagi cerita, bertumbuh bersama, dan dikuatkan oleh firman. Nggak cuma itu, di iClick, kita bisa seru-seruan bareng. Saya dapat keluarga baru yang hangat, yang saling support, benar-benar keluarga tempat kita curhat. Di iClick kami itu kekeluargaannya kental sekali. Jadi kami merasa iClick kami itu seperti keluarga kedua buat kami. iClick, not just a community, but a family. Yang belum join mau tunggu apa lagi? Sisi boleh katakan kiri kanannya Tuhan Yesus menyertai engkau. Yes. Ngomong-ngomong soal iClick, dulu juga saya pertama kali saya masuk iClick curhat tentang pekerjaan karena waktu itu saya merasa pekerjaan saya kurang nyaman. Jadi curhat sama teman-teman iClick dan ya puji Tuhan berarti udah melampaui pandemi juga bareng-bareng sama teman-teman di iClick, jadi kurang lebih udah 5 tahun ya saya bergabung dengan iClick. Wow. Dan memang kerasa banget bagaimana iClick itu menjadi tempat kita bertumbuh bersama dan juga saling menguatkan satu sama lain. Jadi silakan buat Anda, Sobat ICC yang belum ikutan iClick, daftar iClick, jangan dipikirin iClick itu kira-kira kayak gimana, daftar aja nanti pasti ketahuan nikmatnya ber-iClick gitu ya. Oke, dan udah saatnya kita untuk menyimak beberapa informasi seputar Gereja ICC. Tapi sebelumnya kami mau menyambut dulu bagi Anda yang baru aja pertama kali beribadah di Gereja ICC, kami ucapkan selamat datang. Kami senang Anda bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Nanti sebelum pulang, Anda bisa mampir dulu di meja informasi lobi lantai 6 untuk mengklaim special gift dari kami ya. Dan seandainya Anda belum memiliki tempat untuk tertanam, bertumbuh dan juga berbuah, ya kami akan sangat senang bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah bersama dengan Anda. Dan siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita untuk kebaikan, angkat tangannya. Amin. Terima kasih Pastor Chandra untuk firman Tuhannya. Dan kami mau mengingatkan nih buat Anda para parents ya, bahwa mengasuh si kecil gitu ya, sesuai dengan atau seturut dengan kehendak Tuhan, itu pastinya sangat penting. Oleh karena itu kami mau mengundang nih para papa mama untuk hadir dalam sebuah seminar dengan tema Learning to Stop yang digelar oleh Wow Women of Worth dan juga Marriage Department dari Gereja ICC. Jadi acara ini akan digelar pada tanggal 11 Oktober ya, hari Sabtu, pukul 9 sampai jam 12 siang, bertempat di sini di IPC Hall. Dan ada investasinya yaitu Rp30.000 aja ya untuk member iClick, makanya ikutan iClick ya Sobat ICC ya. Jadi bisa dapat potongan harga, dan Rp50.000 untuk umum sudah termasuk dengan lunch. Ya, jadi kami tunggu kehadiran Anda. Silakan untuk mendaftarkan diri sekarang juga. Dan juga ini masih informasi buat para orang tua ya, buat papa mama. Mungkin para Sobat ICC yang ada di sini pastinya sudah tahu ya Bapak Haryanto Kandani. Ya kan, udah gak asing lagi buat ICC. Nah, nanti tanggal 19 Oktober putra dari Pak Haryanto Kandani yaitu Brian Kandani. Jadi dia ini adalah seorang influencer dan juga salah satu pelopor digital marketing lewat sosial media. Itu akan mengadakan special service di pelayanan youth pada tanggal 19 Oktober 2025 nanti. Jadi untuk papa mama yang para putra dan putrinya itu ada di ikut ibadah youth di Gereja ICC, ya tolong diingatin ya, mereka bisa mendapatkan
banyak lah dari pertemuan dengan Brian Kandani ini. Waktunya dari pukul 10 sampai jam 12 siang dan nanti juga disediakan snack. Ya, jadi jangan sampai nanti anak-anak Anda, putra-putri Anda, jangan sampai melewatkan acara ini. Dan juga kami mau mengingatkan ya buat Anda, Sobat ICC yang pengen ngasih persembahan, untuk memberikan persembahan, sudah tersedia kotak-kotak persembahan di sini dan juga bisa melalui mesin EDC ataupun juga ya Anda bisa memanfaatkan kris yang berada di depan tempat duduk Anda. Satu lagi informasi, minggu depan ya Gereja ICC itu akan menggelar ibadah untuk para penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara. Jadi silakan Sobat ICC bisa mengajak keluarga, mungkin teman-teman dan juga kerabat yang lain yang merupakan penyandang tunarungu atau tunawicara untuk beribadah bersama-sama dengan kita di sini. Demikian informasi seputar Gereja ICC. Mari saudara sekalian bangkit berdiri untuk menerima doa Haleluya. berkat. Praise the Lord. Ya, satu pengumuman lagi. Glenn masih single. Ya, jadi kalau saudara mau ngantri boleh dan doakan dulu ya. Nah, Glenn ini dipakai Tuhan ya. Dia bisa jutaan orang yang lihat karya tulisannya. Dan suaranya merdu sekali, kayak memang penyiar ya. Jadi luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, yuk kita doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk ibadah siang hari ini. Kami pulang dengan sukacita. Satu hal, karena persekutuan dengan Tuhan never kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah jadi berkat. Berkati mereka berlimpah-limpah untuk setiap persembahan yang kami berikan untuk rumah Tuhan. Satu korban yang harum, satu korban yang disukai, yang berkenan di hati Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan berlimpah-limpah. Dan kami pulang dengan sukacita, karena firman Tuhan akan menjadi pelita dan terang bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hatimu, dan apapun di dalam Tuhan, kau perlu terima dengan iman. Tuhan memberkati saudara. Dia sendiri yang melindungimu. Tuhan sinari engkau dan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat ini, dan jadilah berkat sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, ucapkan syukur, sama-sama katakan katakan kiri kanannya Happy Sunday. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.